memancing kepuyuh di tepi sungai. Kepuyuh dijual di Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Musbita Sari. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Toba. Sahabat guru semuanya, pastinya tidak asing lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini merupakan salah satu wujud dari implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu semuanya, mari kita ulas. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran di dalam kelas? Dan apa saja yang terlibat dalam pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang melihat pada kebutuhan belajar murid. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan potensi dan bakat murid itu. Kita sebagai pendidik berperan sebagai fasilitator yang mana bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar murid, menciptakan pengalaman belajar yang menarik, serta meningkatkan keberhasilan belajar. Menurut Telkomsel, dalam memetakan kebutuhan belajar murid terdiri dari yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajar murid, dan yang ketiga itu adalah profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal yang baru bagi saya. Sebagaimana hal ini, banyak sekali tantangan yang akan saya hadapi dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu minimnya keilmuan dan pemahaman saya berkaitan tentang asesmen diagnostik awal. Baik itu asesmen diagnostik awal kognitif dan non kognitif. Tantangan yang kedua yaitu menepis miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi yang mana image pembelajarannya adalah pembelajaran kelompok belajar yang homogen. Tantangan selanjutnya yaitu adalah menepis pembelajaran berdiferensiasi ini yang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam perencanaannya. Tetapi dengan metode Galerilo diharapkan langkah awal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam memperdalam keilmuan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Langkah kedua yaitu menyusun instrumen asesmen diagnostik awal baik non-kognitif dalam menentukan gaya belajar murid yaitu visual, audio, maupun kinestetik, serta instrumen asesmen diagnostik awal kognitif dalam hal ini pemahaman materi awal murid. Murid melaksanakan asesmen diagnostik awal non-kognitif menurut gaya belajar dengan membagikan link asesmen menggunakan Google Form, serta menganalisis asesmen tersebut ke dalam kelompok gaya belajar. Hasil gaya belajar yang telah dilakukan di kelas 11.4 menunjukkan bahwa gaya belajar visual dengan jumlah murid 16, auditori 8, dan kinestetik jumlah murid 12. Hal ini menunjukkan untuk gaya belajar visual 45%, auditori 22%, dan kinestetik 33%. Di awal pembelajaran, guru akan memberikan motivasi dan pertanyaan pemantik yang sangat dekat dengan fenomena alam dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Delisia, hadir Bu. Chelsea, Olivia, hadir Bu. Setelah mengecek kehadiran murid, guru melakukan teknik stop guna membangun kesadaran penuh sebelum pembelajaran inti dimulai. Hal ini akan membuat murid menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Jadi kelompoknya ini ya Ibu bagi secara acak. Selanjutnya,
Guru membuat kelompok belajar dengan kelompok yang heterogen. Berdasarkan hasil asesmen gaya belajar yang sudah dilakukan, yang mana memuat murid yang berbeda gaya belajarnya dalam satu kelompok. Selanjutnya, guru akan membagikan materi yang berbeda di setiap kelompok yang akan mereka pelajari. Pada aspek diferensiasi konten, murid diberikan akses materi yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Contohnya, visual, murid diberikan materi ajar berupa teks materi, file PDF atau Word. Auditori, murid diberi konten video pembelajaran terkait materi yang dipelajari. Kinestetik, murid diberikan konten video percobaan sederhana yang bisa menjelaskan materi yang akan dipelajari. Pada saat diferensiasi proses, terlihat proses mencari informasi terkait media presentasi yang akan disusun tiap kelompok dengan materi yang berbeda. Ada yang melalui kegiatan diskusi antara kelompok secara mandiri, diskusi dengan guru, mencari informasi seputar produk inovasi melalui website internet, artikel, YouTube, atau sosial media. Selanjutnya, media presentasi yang dibuat akan menjadi tugas kelompok yang akan dibuat di luar jam pelajaran. Murid akan dibebaskan dalam segi inovasi yang bisa dimunculkan dalam setiap produk atau media presentasi. Gaya belajar visual membuat media ajar berupa poster. Gaya belajar kinestetik menyiapkan percobaan sederhana terkait konten materi. Produk materi tersebut akan dipresentasikan dengan metode gallery walk. Pada saat gallery walk, terlihat juga aspek diferensiasi lingkungan belajar. Hal ini terlihat dari penataan media presentasi yang ditempelkan di dinding dan penataan alat dan bahan percobaan sederhana pada stand-stand kelompok yang dirancang semenarik mungkin, seperti bentuk susunan kursi dan meja berbentuk U. Hal ini tentunya akan menciptakan suasana belajar yang berbeda dan kedekatan antara siswa dengan siswa maupun siswa dan guru. Dari metode pengajaran yang seperti itu kita bisa. Langkah terakhir yang guru lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah refleksi. Refleksi dilaksanakan pada kegiatan penutup sebagai bentuk apresiasi proses pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini mampu menciptakan suatu iklim yang well-being bagi siswa maupun guru. Guru merdeka berkreasi sesuai dengan gaya belajar dan kemampuannya masing-masing. Terus menarik.